Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Jokowi mendapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah di Masjidil Haram untuk dalam Ka'bah beserta dengan rombongan terbatas. Presiden bersama rombongan melakukan tawaf lalu dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di depan Multazam. Katanya haji undangan Raja Salman, kok perlakuannya beda sama Presiden Jokowi yang dikawal ketat askar Arab? Jelas beda kelas. Halu versus kenyataan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Umroh, alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk sholat Jumat. Kontroversi pengakuan Anies Baswedan bahwa dirinya mendapat undangan khusus dari Raja Salman buat pergi naik haji merebak ya, bahkan menjadi riuh di media sosial. Ada yang menyindir dengan menyebut tukang ngibul naik haji, meminjam judul sinetron yang punya kemiripan judul, tapi ada pula yang membela sambil memunculkan gambar Anies yang dikawal oleh sejumlah orang. Tapi hasil editan foto ketika Jokowi pergi menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Akun medsos Gibran Raka Buming Raka pun sempat merespon dengan berkelakar karena melihat foto dirinya ada di sana, tapi kok mendampingi Anies. Hahaha, ketahuan ngibul dan ngedit kan? Hoalah drone. Padahal perlakuan begitu jauh bagaikan langit dan got bisa terlihat ya. Dulu saat Jokowi dan keluarga beribadah umrah pada tahun 2019, tampak pengawalan ketat diberlakukan guna mengiringi Presiden Jokowi yang tengah melaksanakan ibadah umrah. Tak sedikit terlihat puluhan petugas sampai membentuk pagar guna melindungi Presiden Jokowi dan keluarga untuk melaksanakan ibadah umrah. Di tengah-tengah petugas keamanan itu terlihat putra-putra Presiden Jokowi sedang berjalan, pun dengan beberapa orang dari pihak kerajaan yang juga berjalan beriringan di sekitar Presiden Jokowi. Persis di tengah para petugas, Presiden Jokowi terlihat berjalan dengan santai sambil sesekali menengok ke arah luar penjagaan. Sebab banyak jamaah yang melihat sosok Presiden Jokowi sambil berteriak memanggil nama sang presiden. Berdasarkan rilis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin kala itu, selama berada di Arab Saudi, Presiden Jokowi juga mendapat kehormatan diundang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertemu di istana yang berada di Riyadh. Selain itu, untuk menghormati tamu, Putra Mahkota Muhammad bin Salman juga mengundang Presiden Jokowi untuk bertemu secara terpisah di Riyadh. Ini beneran gak ngaku-ngaku dan ngibul ya? Jelas sekali betapa Presiden Jokowi begitu diperlakukan istimewa dan dihormati kala itu. Tak hanya video, Pramono Anung juga membagikan sebuah potret saat Presiden Jokowi tengah melakukan ibadah umrah. Foto itu memperlihatkan momen ketika Presiden Jokowi hendak masuk ke dalam Ka'bah. Bak tamu spesial, Presiden Jokowi rupa-rupanya mendapat kesempatan untuk melihat isi Ka'bah. Sambil dipandu seorang pria bersorban, Jokowi pun tampak menaiki tangga guna mencapai ruangan di dalam Ka'bah. Sedangkan sang istri Iriana terlihat berjalan di belakangnya pun dengan sang putra yang juga tampak mengikuti langkah Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Setiap saat Ka'bah ditutup dan dikunci, tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah karena hanya orang-orang tertentu sajalah yang diizinkan Raja Arab Saudi sebagai pelayan Mekah Madinah yang diperbolehkan masuk ke Ka'bah. Dan Jokowi adalah beberapa di antaranya. Beda sama yang ngibulnya keterlaluan kayak si Ono. Namun seperti biasalah ya, ketika ada perbuatan atau aksi yang ketahuan, maka akan muncul sanggahan atau penyangkalan. Dalam sebaran informasi mengandung hoaks dari kubu Anies selama ini pun, kita nyaris tak pernah mendengar ada pengakuan yang tulus, jujur, dan siap bertanggung jawab. Ya begitu pula dalam kontroversi pengakuan Anies mendapat undangan dari Raja Salman. Sekiranya nanti tidak benar 100% atau ketahuan ada unsur hoax atau melebih-lebihkan, nantikan jurus ngeles atau masa bodohnya akan keluar seperti biasa. Anda juga meyakini begitu kan? Akhirnya kita lihat saja soal pengakuan Anies ini. Apakah akan menjadi seperti efek bola salju yang semakin besar dan berbalik menghantam dirinya? Juga kubunya serta semua pembelanya, ataukah sebaliknya jika benar Anies diistimewakan di sana, maka kubu Anies akan semakin besar kepala. Hanya saya kok agak ngeri jika memang ada niat kurang baik terkait berita undangan haji dari pihak Anies itu. Kok berani benar alias nekat? Apakah dia nggak takut kena akibat karena bermain-main dengan hal semacam itu? Apalagi dikaitkan dengan politik. Wih, ngeri ya? Bagaimana menurut Anda soal kontroversi undangan dari pengakuan Anies? Apakah Anda percaya Anies beneran diundang atau dia hanya melebih-lebihkan saja supaya tampak hebat? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Untuk Ketua BEM UI, beta pemuda dari pelosok NTT, beta mau tanya.
Maksudnya apa Anda bilang Pak Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Beta peringatkan pada Anda, jangan sampai Anda yang berdarah-darah, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda ancam Pak Jokowi, itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Mahasiswa BEM UI ancam tumbangkan pemerintahan Jokowi dengan darah, pemuda NTT tidak terima. Hati-hati, 86 juta pendukung Jokowi siap melawan kalian. Itu tempat kita belajar tentang rakyat seperti apa. Kalian kan calon pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu siapa harus kalian kenali? Ya rakyat itu. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya. Pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka. Baru kemudian kalian menjadi pemimpin yang memang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Suara JJ. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar. Ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Joko Widodo merupakan presiden yang dianggap berhasil dalam membangun bangsa Indonesia. Namun sayang keberhasilan tersebut tidak diakui oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Sehingga mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan. Dan kali ini para oknum yang haus kekuasaan tersebut berusaha menggulingkan Presiden Jokowi dengan cara menanamkan rasa kebencian mereka kepada para mahasiswa. Nah, salah satu organisasi mahasiswa yang terpapar rasa kebencian tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mana baru-baru ini anak buahnya Reza Ramli sekaligus Ketua BEM UI melontarkan pernyataannya kepada Presiden Jokowi, di mana pernyataan tersebut terdengar seperti sebuah ancaman yang mengerikan. Ketua BEM UI 2023, Melkisedek Huang, dalam sebuah acara podcast meminta Presiden Jokowi untuk mundur dengan baik-baik. Jika tidak bisa, maka ia akan melakukan dengan cara berdarah-darah. Pernyataan Ketua BEM UI itu langsung ditanggapi oleh seorang pemuda dari pelosok Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemuda NTT itu memperingatkan Ketua BEM UI untuk jangan sampai dia yang dibikin berdarah-darah. Karena menurut pemuda NTT itu, kalau ada yang mengancam Presiden Jokowi, termasuk Melkisedek Huang, hal itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Jokowi di kursi kepresidenan. Termasuk juga mengancam warga NTT yang memilih Jokowi sebagai presiden. Pemuda NTT itu juga menyinggung pernyataan Ketua BEM UI yang menyinggung soal koruptor. Pemuda NTT itu mempertanyakan di manakah BEM UI ketika rakyat menuntut DPR agar memisahkan RUU perampasan aset koruptor. Di manakah BEM UI ketika dua petani bernama Pak Wage dan Pak Tarto melakukan aksi jalan kaki dari Semarang ke Jakarta dengan harapan RUU perampasan aset koruptor disahkan. Di manakah BEM UI ketika RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi itu belum kunjung disahkan? Itukah yang dibilang BEM UI bahwa Pak Jokowi tidak merespon suara rakyat? Lalu rakyat yang mana yang dimaksud BEM UI? Selain itu, tak semua mahasiswa kontra dengan Presiden Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas San Pedro Nusa Tenggara Timur misalnya, mereka berbeda pandangan dengan BEM UI yang kontra dengan Presiden Jokowi. Menurut Wakil Presiden BEM San Pedro NTT Franky Harim, Presiden Jokowi tidak seperti yang dituduhkan pihak BEM UI tersebut. Bahkan sebaliknya, kata Franky, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pemimpin yang layak dilabeli sebagai Bapak Pembangunan Indonesia sentris. Ia pun menilai postingan kritik BEM UI kepada Presiden Jokowi tidaklah cocok. Sebagai agen kontrol sosial, kata dia, memang menjadi tugas mahasiswa dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi tentu bukan personalnya, sebab bagaimanapun juga, Jokowi adalah seorang presiden. Apabila kebijakan atau peraturan yang diberikan pemerintah memberatkan dan merugikan masyarakat, kata dia, tentu BEM harus bersuara dan memberikan solusi agar pemerintah melakukan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun sebaliknya, kata Franky, apabila program pembangunan yang dilakukan pemerintah bermanfaat, namun tidak ada dukungan dari masyarakat, sebagai kelompok intelektual, mahasiswa
harus objektif dan bersuara agar masyarakat memahami tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ketua BEM UI itu tidak berdasar sama sekali. BEM UI dari dulu selalu bertingkah layaknya pahlawan dengan narasi-narasi yang bukan solusi, tapi lebih berupa kuar-kuar tak jelas yang memekakan telinga. Jadi bagaimana menurut Anda?